saya akan mengajarkan yaitu pelajaran sistem ekresi. Pada pertemuan selanjutnya kita sudah belajar yang namanya sistem peredaran darah, di mana darah itu mengalir ke tubuh kita dan selanjutnya darah itu akan saling menjadi urin. Nah, itu adalah salah satu dalam sistem ekresi. Sebelum kita mempelajari sistem ekresi, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajarannya. The next, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan fungsi sistem ekresi pada manusia. Kedua, peserta didik menunjukkan bagian-bagian dari ginjal. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana tahap pembentukan urin. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Sebelum kita pembelajaran, saya ada pertanyaan nih. Kira-kira kalau kalian lihat gambar tersebut sedang apa? Aktivitas apa sih yang mereka lakukan? Ada yang bisa jawab? Nah, itu adalah aktivitas ketika anak remaja itu sedang berolahraga. Apa sih setelah kita berolahraga, apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan pasti capek, pasti energi kita akan terkuras, dan yang pasti kita akan mengeluarkan keringat. Keringat itu salah satu dari sistem ekresi, di mana tubuh kita bisa menyeimbangkan tubuhnya dari lingkungan yang sangat panas. Jadi keringat merupakan hasil dari sistem ekresi. Maka dari itu kita belajar sistem ekresi. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Dapatkah kalian menyebutkan fungsi organ yang menyusun sistem ekresi pada manusia? Ini ada gambarnya. Pertama, ada hati. Terus ada apa lagi organnya? Ada paru-paru. Ada apa lagi? Ada kulit dan ada ginjal. Mereka yaitu dalam organ sistem ekresi. Kira-kira apa aja sih yang mereka keluarkan dari ekresi? Salah satunya ginjal. Masih ingat di pelajaran kelas 8 SMP kita belajar pernah sistem ekresi. Berarti ginjal itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan urin. Kulit mengeluarkan keringat. Paru-paru itu double job. Dia itu bisa sistem pernapasan dan bisa sistem ekresi. Salah satunya dia mengeluarkan CO2 dan buang air. Selanjutnya saya akan bahas fungsi sistem ekresi. Apa sih fungsi sistem ekresi itu? Pertama, menurunkan kadar zat produk metabolisme dalam tubuh agar tidak menyebabkan akumulasi. Kedua, melindungi sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. Ketiga, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh atau homeostatis. Terakhir, membantu pertahanan suhu tubuh. Selanjutnya, karena organ ekresi itu banyak, ada 4. Kali ini saya akan hanya menjelaskan ginjal. Untuk selanjutnya tunggu video yang selanjutnya. Nah, kita punya ginjal, ya kan? Benar. Di akhir-akhir ini sedang marak yang namanya gagal ginjal akut, ya kan? Nah, kita harus tahu dulu ginjal kita tuh ada di mana sih, ya kan? Ginjal kita itu punya sepasang dan dia itu ada di belakang perut. Dia itu ada di kanan dan kiri dari tulang belakang, ya kan? Ginjal itu kita bisa lihat seperti kacang kacang merah, itu adalah ginjal. Nah, ginjal itu terdiri dari bagian luar, bagian dalam. Nah, kalau secara ilmiah itu bagian luar itu namanya korteks, bagian dalam itu adalah bagian medula. Jadi korteks itu terdiri dari nefron. Nefron itu apa sih, Bu? Nefron itu adalah unit struktural fungsional terkecil dalam suatu ginjal. Jadi nefron itu terdiri dari tubulur dan pembuluh. Pembuluhnya isinya apa? Pembuluhnya itu isinya glomerulus, terdiri dari arteri efferens dan terdiri dari arteri afferens. Sedangkan komponen tubulur itu terdiri dari apa? 1. Kapsul Bowman, ya kan? Kedua, tubulus contractus proxima. Biasanya Miss Devi itu suka singkat TKP. Jadi biar kalian gak ribet, Miss Devi singkat tubulus
lapisan kedua yang tadi ada korteks, sekarang ada medula. Apa itu medula? Medula itu adalah piramida ginjal yang berhubungan dengan saluran pengumpul. Setelah itu baru ada pelvis renalis, nanti ada ureter, terus ke kandung gemih dan uretra. Akhirnya urin keluar deh dari tubuh kita. Nah, oke. Next, ini ada gambar ginjal, di mana gambar ginjal yang tadi saya bilang itu hidupnya sepasang. Ada sepasang dalam tubuh kita. Dia itu ada ureter di gambarnya. Lihat ada medula, ada vaginalis. Nah, next kalau gambar ini adalah struktur nefron, ya kan? Di mana struktur nefron? Struktur nefron itu yang bulat warna merah itu apa sih, Miss? Itu adalah glomerulus, ya kan? Dia dibungkus sama kapsul bunga. Nanti glomerulus itu apa? Kita lihat fungsinya apa sih glomerulus? Kalau Miss Devi ingat tuh glomerulus itu kayak ini sel bulat warna merah. Nanti dia akan ke atas ke tubulus contractus proxima atau saya bilang TKP. Terus dia menembus ke bawah, itu namanya lengkung Henle, akan menaiki menuju tubulus contractus distal dan dia akan menuju ke tubulus collectivus. Tubulus collectivus itu yang tubulus pengumpul. Nanti si pipis atau urut itu dikumpulkan, dia akan menuju ureter dulu ya, baru uretra. Ureter, dari ureter si pipis itu akan ditampung di kantung kemih. Seandainya kantung kemihnya sudah penuh, sekitaran berapa, Miss? Sekitaran 230 mili. Nanti kalian saraf kalian akan dipanggil untuk merasakan kebelan pengen pipis. Nah, kantung kemihnya akan segera membuka si urin itu menuju uretra. Tadi ke ureter dulu, terus uretra. Setelah dari uretra, dia akan ke bagian keluar melalui alat kelamin. Akhirnya pipis deh, itu proses dari pembentukan urin. Ini adalah gambar struktur nefron, bagian korteks pada ginjal. Oke, next. Nah, ini ada proses pembentukan urin. Kadang kalian juga bingung kan, Miss, biologi itu banyak hafalan. Miss, biologi itu banyak banget kata-kata yang saya sulit mengerti. Nah, Miss Devi buat proses pembentukan urin itu sebutnya vira. Apa sih itu Miss vira? Ya kan? Vira itu adalah filtrasi, V-nya, R-nya reabsorpsi, dan A-nya argumentasi. Jadi ada apa? Ada 3 vira, filtrasi, reabsorpsi, dan argumentasi. Oke, kita ke tahap pertama, yaitu filtrasi. Berasal dari filtrat, yang artinya menyaring. Jadi proses penyaringan plasma protein melalui glomerulus ke kapsul bunga. Jadi darah itu disaring di glomerulus. Nanti hasilnya apa? Hasil dari filtrasi adalah urin primer. Jadi nggak urin yang kita keluarkan dulu. Urin yang kita keluarkan itu urin sesungguhnya. Jadi kita harus diproses dulu, itu urin primer. Urin primer isinya apa sih, Miss? Isinya air, isinya zat yang terlarut seperti glukosa, seperti klorida, dan seperti natrium. Itu adalah urin primer. Selanjutnya apa lagi, Miss? Selanjutnya adalah tahap kedua, reabsorpsi. Apa itu reabsorpsi? Penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Tadi kan urin primer kan hasilnya, ternyata diserap lagi sama reabsorpsi. Di mana? Tubulus contractus proxima atau disingkat TKP, ya kan? Jadi urin primer itu bisa diserap lagi masuk ke kapiler tubulur dan dikembalikan oleh peredaran darah. Apa aja sih, Miss, yang bisa diserap lagi? Tadi kan urin primer itu bisa diserap lagi. Yang bisa diserap lagi itu ion natrium, ion klorin, glukosa, urea, dan ion anorganik. Yaitu menghasilkan urin sekunder. Tadi Miss lagi, urin primer itu difiltrasi dan urin reabsorpsi di urin sekunder. Oke, tahap ketiga,
dan A itu argumentasi. Apa aja yang diargumentasi? Yaitu transport aktif yang memindahkan zat-zat tertentu dari darah ke dalam urin, di mana di tubulus convolutus distal atau TKD, ya kan? Kayak apa sih yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah urin sesungguhnya. Jadi urin yang kita keluarkan itu adalah urin sesungguhnya dari proses argumentasi. Saya kilas balik lagi, tadi hasil difiltrasi apa? Urin primer, terus direabsorpsi urin sekunder, dan sekarang di tahap terakhir argumentasi urin sesungguhnya. Next, setelah dari urin sesungguhnya, urin dipanen lagi. Nah, ternyata urin itu dari ductus collectivus, di ductus pengumpul, dia akan ke ureter, ya kan? Kemudian ke kandung kemih yang tadi saya bilang. Kandung kemih itu tempat penyimpanan urin, ya kan? Dia mempunyai struktur otot yang menunggang, jadi meningkatnya kapasitas penyimpanan urin. Ketika kita ingin buang air pipis, itu disebabkan isi urin di dalam kandung kemih itu sudah mencapai 170 sampai 230 ml, ya kan? Itu di kandung kemihnya udah penuh ibaratnya. Nanti dia akan mengalir ke uretra dan akan dibuang keluar tubuh. Jadi kita bisa pipis. Keren banget kan, Tuhan memberikan kita salah satu organ sistem ekskresi yang luar biasa. Selanjutnya, kira-kira ada nggak sih yang mempengaruhi pembentukan urin? Ada nggak sih faktor? Jelas ada. Salah satunya ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Internal itu apa? Berarti dari dalam tubuh kita. Kalau faktor eksternal ada yang di dalam luar, kayak misalkan kita jarang minum, bisa mempengaruhi urinnya nggak? Bisa. Oke, saya jelaskan faktor internal dulu. Kalau faktor internal itu adalah dipengaruhi oleh hormon ADH. Hormon ADH itu adalah hormon antidiuretik. Hormon itu yang terletak di hipotalamus dalam otak, yang mengontrol pengeluaran urin. Gitu. Jadi yang mengatur banyaknya urin itu adalah hormon ADH. Makanya kalau kita berpengaruh terjadi kerusakan di hormon ADH, nah itu pengontrolan urin itu tidak berjalan dengan baik gitu. Selanjutnya ada hormon insulin. Hormon insulin itu ada di pankreas. Jadi misalnya nih, seseorang itu orang itu kan pasti hormon insulin itu kan fungsinya menurunkan kadar glukosa darah, ya kan? Jika kadar glukosa darah seseorang itu tinggi, ya kan, sedangkan hormon insulinnya bermasalah, sehingga mengakibatkan urin dalam seseorang itu mengandung glukosa. Urin manusia itu tidak boleh mengandung glukosa. Kenapa, Miss? Karena kalau urin kita mengandung glukosa, kita kena penyakit diabetes mellitus. Jadi nggak boleh tuh urin mengandung glukosa. Selanjutnya ada faktor eksternal. Dari mana? Dari luar. Bisa nggak mempengaruhi urin kita? Bisa. Contohnya suhu lingkungan. Ketika suhu lingkungan panas, ya kan, kita lebih banyak makan urin apa keringat? Keringat kan? Tapi kalau suhu lingkungannya dingin, kita bakal mengalami urin lebih banyak. Satu. Terus ada jumlah air yang diminum. Betul. Seandainya ketika kita meminum air yang banyak, 2 liter gitu kan, sekresi ADH menurun, absorpsi sedikit, sehingga jumlah air lebih banyak dan lebih encer. Tapi ketika seseorang itu minumnya sedikit, urinnya pun akan sedikit, dan itu bisa mempengaruhi si ginjal kita bekerja. Terus alkohol dapat menghambat pembebasan ADH. Iya benar, alkohol bisa menghambat karena alkohol itu bisa menyebabkan kita mengalami dehidrasi dan rasa sakit. Jadi ingat, kita minum alkohol, suhu lingkungan dan jumlah yang sedikit bisa mempengaruhi produksi urin. Oke, sampai sini penjelasan dari Miss Devi.
proses pembentukan urin dan faktor pembentukan urin. Selanjutnya Miss Devi akan mengasih post test, di mana post itu untuk kemajuan kalian seandainya kalian untuk masuk PTN atau ujian sekolah. Nah, ini ada post testnya, bisa kalian baca. Di sini Miss Devi ambil dari soal UTBK 2020, di mana soalnya Miss Devi bacain ya. Kelainan pada sistem ekskresi yang ditandai tidak terbentuknya urin akibat adanya kerusakan pada. Oke, di mana kalau terbentuknya urin? Jelas. Di mana yang tahu? Coba jawab. Oke, benar, di glomerulus ya kan? Karena di glomerulus itu adalah proses pembentukan urin yang pertama, yaitu urin primer. Oke, bisa. Oke, next. Ini ada soal selanjutnya adalah soal SBMPTN tahun 2013. Soal ini bukan option A, B, C, D, tapi sebab, pernyataan, sebab dan akibat, ya kan? Oke, kita lihat. Kadar lemak dalam darah dapat mempengaruhi jumlah urin oleh ginjal. Apakah kadar lemak, benar nggak pernyataan itu? Ada yang bisa jawab? Pernyataan itu adalah salah. Kenapa salah? Kadar lemak itu tidak mempengaruhi jumlah urin. Apa aja sih yang mempengaruhi? Tadi sudah Miss Devi bahas. Yang mempengaruhi itu suhu lingkungan. Terus antidiuretik. Antidiuretik itu kayak alkohol, kopi, teh itu bisa mempengaruhi produksi urin. Terus hormon juga mempengaruhi. Jadi kadar lemak tidak mempengaruhi produksi urin. Berarti pernyataan salah. Sebabnya peningkatan kadar lemak dalam darah dapat meningkatkan aktivitas hormon ADH. Itu juga salah. Alasannya salah, pernyataannya salah, berarti jawabannya gitu. Oke, selanjutnya soal terakhir adalah soal ujian mandiri perguruan tinggi negeri UMPTN. Nah, ini soalnya gampang banget. Organ tubuh manusia yang mempunyai fungsi filtrasi dan reabsorpsi. Tadi yang Miss Devi bilang, proses pembentukan urin vira hanya adanya di mana? Apakah di hati, di ginjal, di kulit, di usus dan di paru-paru? Ternyata adanya di ginjal. Oke, 100 untuk kamu. Itu aja soal contoh-contoh soal dari Miss Devi. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum Miss Devi selesaikan video ini ada kata untuk kalian. Kata itu adalah kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Betul. Jadi hidup itu kita harus bekerja keras agar kita bisa meningkatkan bakat. Percuma kalau ada bakat tidak bekerja keras. Itu sekian dari pembelajaran hari ini. Miss Devi mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan maupun perbuatan. Kurang lebihnya Miss Devi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.